Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kembali lagi dengan channel kami Bang Udin. Kali ini kita akan memberi sedikit tanggapan ya kepada salah satu teman kita, konten kreator dengan nama channel Mas Wong Sangyang begitu. Terima kasih telah hadir di kolom komentar dan juga ingin memberi penjelasan kepada beliau bahwa sebenarnya efek daripada penurunan atau merosotnya tanaman tomat ini. Oh iya Mas Bro, sebelum itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman subscriber setia Bang Udin yang cukup membantu perkembangan channel kami. Jangan lupa share pula di medsos yang kalian punya agar mereka juga tahu perkembangan petani di pedesaan Kota Probolinggo Mas Bro. Meskipun pertumbuhannya seperti ini, ya, ini kita hanya bisa memberikan apa itu namanya konten yang konsisten, walaupun hasil tidak seberapa wow, seberapa mewah. Sebenarnya kalau kita katakan malu ya malu sih, karena target kita untuk memberikan pengalaman yang sempurna atas hasil yang memuaskan itu jauh Mas Bro dari kenyataan begitu. Tapi sekedar bincang-bincang atau kita hanya memberi tanggapan kepada salah satu teman kita, yaitu konten kreator dengan nama channel Wong Sangyang. Terima kasih atas pertanyaan beliau. Jadi begini Mas Bro, memang betul itu apa namanya ekstrim. Ini cuaca yang sangat ekstrim dari kemarinnya. Sebelum saat ini hujan di pagi hari walaupun hanya gerimis, dan ini cuaca masih mendung. Dari kemarinnya itu sangat ekstrim, jadi panasnya yang sangat menyengat, jadi melewati batas. Dan efek daripada itu, ini tomatnya yang sebelumnya itu hujan deras, sebelumnya panas, itu hujan deras beberapa hari yang terjadi, kemudian panas yang sangat menyengat, jadi di atas rata-rata Mas Bro. Jadi inilah efeknya. Kayaknya seperti manusia itu sudah, kalau manusia setelah hujan-hujanan, setelah kalau bahasa sini yut-yutan, kemudian setelah hujan-hujanan langsung terkena panas yang sangat menyengat, besar kemungkinan fisik daripada orang tersebut akan terkena penyakit begitu Mas Bro. Jangan pun orang anak kecil ya, orang besar pun, orang yang sudah dewasa pun kalau begitu, kalau terkena air hujan kemudian langsung terkena panas, bisa jadi sehatnya mengurang begitu Mas Bro. Apalagi tumbuhan. Nah, logikanya begitu. Jujur kita sudah memberikan perawatan atau penanganan yang terbaik untuk tumbuhan yang kita rawat atau yang kita tanam ini, sudah yang terbaik, tapi hasil masih apa itu namanya, belum memuaskan Mas Bro. Jadi memang perubahan cuaca yang sangat mendukung, yang sangat apa itu namanya, yang sangat memberikan efek buruk pada tanaman. Saya yakin bukan hanya tanaman di Kota Probolinggo pun, dimanapun tanaman itu, di wilayah manapun, kalau cuaca tidak mendukung atau sangat ekstrim, bisa jadi itu berdampak negatif pada tanaman. Tapi jangan lupa tetap semangat para petani Indonesia begitu Mas Bro. Jadi begini, kita akan mengulas kembali lagi ke topik. Ini kan yang kemarin kita buatnya judul yaitu gercep. Kita gerak cepat, ambil alih untuk setelah kita tahu bahwa tanaman tomat ini hasilnya seperti ini, yaitu tidak memuaskan Mas Bro. Apa itu, tidak tepat pada yang kita inginkan maksudnya. Jadi kita ambil alih gerak cepat, maksudnya kita langsung tanami kacang panjang atau otot seperti ini Mas Bro. Dan cara kita merawatnya pun kita memberikan tali seperti ini, yang bertujuan agar supaya nanti menjalarnya ini bisa kuat. Nanti kan larinya ke sini. Nah, ini saling bertautan antara satu sama lain karena adanya tali ini Mas Bro. Jadi itu. Jadi langkah ini sebenarnya kita ambil
berdasarkan dari pengalaman sejak kita waktu masih kecil duduk di bangku SD, Mas Bro. Semua kita pun sama, mungkin pernah merasakan kalau kita pernah di apa itu namanya, diomongin sama Bu Guru atau Pak Guru, intinya sama guru kita lah. Pas waktu kita menjawab soal ujian ataupun jawaban-jawaban yang sulit bagi kita ketika kita diberikan soal, entah itu soal latihan, entah itu soal ujian, pastilah guru kita berbicara. Kalau kita tanya, Bu, bagaimana dengan soal yang nomor 5 lah, anggaplah 5. Ini sangat sulit, Bu. Untuk pasti sang guru menjawabnya, kamu nggak usah terlalu fokus pada yang sulit, yang mudah-mudah aja. Kamu selesaikan dulu, setelah itu kamu pikir yang sulit. Pastilah begitu. Jadi intinya begini, Mas Bro. Kita ambil alih ke oto ini karena memang sudah dirasa tomatnya ini mengalami penurunan pertumbuhan, Mas Bro, mengalami kemerosotan. Jadi kami tidak ingin mengharap sesuatu yang masih belum pasti hasilnya, namun kita melateni. Jadi alhasil kita pindah ke otoknya, begitu, Mas Bro, atas dasar yang telah disampaikan oleh guru, keinget pas waktu masih duduk di kelas SD, begitu. Jadi pada intinya untuk teman-teman yang kebetulan menonton video ini, jadi di situ janganlah kita mengharap hasil dari sesuatu yang kita telateni, namun hasil masih belum pasti. Jadi kita ambil alih ke persoalan atau sesuatu target yang lain yang hasil sudah kita bayangkan, begitu, Mas Bro, pada waktu itu. Dan prinsip seperti ini kita juga bisa terapkan pada pasangan kalau kita masih status pacar, ya, begitu, Mas Bro. Jadi kita nggak usah terlalu berharap kepastian dari sang pasangan kalau itu masih status pacar, ya, begitu, Mas Bro. Beda lagi kalau statusnya sudah pernikahan, kita harus berusaha mempertahankan apapun cobaan yang ada, Mas Bro, begitu. Jadi begini, alhasil, jadi kesimpulannya, kita nggak usah nggak usah terlalu memikirkan atau terlalu sibuk dengan suasana yang terjadi. Kalau memang pasangan itu, kalau memang pacar kita itu membuat kita bingung atas keputusannya, kita langsung mencari kepastian aja, begitu, Mas Bro. Kalaupun kita mampu itu, karena kalau seseorang itu sudah berniat baik untuk menjadikannya yang serius, kalau yang lawan itu masih membingungkan, bisa saja itu membuat kita kesal. Jadi pada intinya, pada setiap sesuatu yang kita ambil langkah, kita pandang hasilnya saja, begitu, Mas Bro. Namun semua itu tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru, pasti ada proses, begitu, Mas Bro. Pada intinya ikuti alurnya dan nikmati prosesnya, begitu, Mas Bro. Ini adalah semboyan petani. Jadi kenapa inti daripada sekedar pemasukan dari saya, pemikirannya ya mungkin hanya sebatas seorang kampungan di desa, Mas Bro, hanya sebatas orang tani, ya. Jadi untuk teman-teman para konten kreator, para pekerja keras, para pejuang nafkah demi keluarga, harusnya kita ingatlah pesan-pesan guru pada waktu kita masih duduk di bangku SD, pesan-pesan orang tua pada waktu masih kita kecil. Yang pasti beliaunya itu pada waktu marahin kita, pada waktu berpesan kepada kita, semuanya itu pasti ada hikmah.
Nah, akan tetapi kita tidak bisa merasakan pada waktu itu. Dan yakinlah pada suatu hari kelak, jika kita sudah beranjak dewasa, namun bila kita sudah mengarungi hidup, begitu Mas Bro, mengarungi hidup dengan segala kemampuan kita, pastilah kita akan merasakan apa yang telah diucapkan orang tua, apa yang telah diucapkan guru tentang prinsip hidup, tentang bagaimana cara beliau memberikan pelajaran pada waktu itu. Nah, itu pasti ada hubungannya pada kejadian hidup yang akan kita alami untuk kedepannya. Begitu Mas Bro. Jadi kesimpulannya, semua guru, semua orang tua tidak pernah salah dalam memberikan pendidikan pada anak didiknya, pada anak asuhnya. Begitu Mas Bro. Jadi seperti inilah Mas Bro di perkembangan tomat kami di lada yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita harus memberikan perawatan yang support yang yang tetap semangat, tetap optimis pula, dan tidak gegabah. Dan kita harus berusaha keras demi keluarga Mas Bro. Dan untuk petani Probolinggo semoga semakin sukses, dan juga para petani seluruh Indonesia semoga semakin jaya. Dan jangan lupa tetap ingat pesan orang tua, pesan para guru, tetap kita ingat selalu. Karena kenapa? Karena jika kita sudah mengarungi hidup kelak, di masa kita sudah melangkah ke pemikiran yang lebih dewasa, dan kita akan merajuk hubungan yang serius dengan pasangan, dan kita akan membuka usaha, pastilah segala sesuatu yang telah diucapkan oleh para orang tua, para guru yang barusan kita ulas, pasti terjadi. Itu hanya contoh salah satu dari sekian banyak pesan-pesan orang tua dan para guru Mas Bro. Dan jangan lupa tetap semangat demi keluarga, dan kita tetap semangat, ikuti alurnya dan nikmati prosesnya. Kita tunggu sampai sukses menghampiri kita. Salam dari petani Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.